Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Teman-teman dan adik-adik, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini merupakan part ketiga lanjutan dari part pertama dan part kedua yang videonya saya sudah upload kemarin. Oh ya, sebelum kita lanjut, adabnya silahkan di subscribe, di like, di share, dinyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini merupakan materi SMP kelas 7 semester 1. Soalnya saya akan ambil dari buku BSE Uji kompetensi 4 soal urean halaman 298 sampai 299. Saya ambil beberapa soal dari soal urean tersebut. Soal pertama yang akan saya bahas yaitu soal nomor 2. Jika B adalah bilangan asli, tentukan himpunan selesaian persamaan 2 ditambah 11 per B sama dengan 7,5. Jawabannya sebagai berikut. Ini saya tulis lagi soalnya. 2 ditambah 11 per B sama dengan 7,5. Lalu 2 itu saya akan pindah ruas ke kanan sehingga menjadi negatif 2, dan ruas kiri tinggal tersisa 11 per B sehingga menjadi seperti ini. 11 per B sama dengan 7,5 dikurangi 2. Nah, 7,5 dikurangi 2 itu yang kita kurangkan nilai 7-nya, sehingga hasilnya adalah 5,5. Ruas kiri masih tetap sama, 11 per B. 5,5 itu saya akan ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya seperti ini. 5,5 berarti 5 kali 2 ditambah 1, hasilnya 11 per 2. Jadi sebelah kiri itu 11 per B, sebelah kanannya adalah 11 per 2. Ternyata angka di bagian pembilangnya baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu sama-sama 11. Berarti nilai penyebutnya di ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Berarti kita bisa menentukan nilai B-nya adalah 2. Jadi himpunan selesaian persamaan tersebut adalah B sama dengan 2. Soal berikutnya yang saya akan bahas adalah soal nomor 3. Jika 3x ditambah 12 sama dengan 6x dikurangi 18, tentukanlah nilai dari x dikurangi 2. Jawabannya sebagai berikut. Saya tulis lagi soalnya. 3x ditambah 12 sama dengan 6x dikurangi 18. Lalu x-nya yang ada di ruas kanan saya akan pindah ke ruas kiri. Jadi 6x di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 6x. Sedangkan 12 di ruas kiri saya akan pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12. Sehingga nulisnya seperti ini. 3x dikurangi 6x sama dengan negatif 18 dikurangi 12. 3x dikurangi 6x itu kan berarti negatif 3. Terus yang di ruas kanan negatif 18 dikurangi 20 itu negatif 30, sehingga nulisnya seperti ini. Negatif 3x sama dengan negatif 30. Lalu nilai x-nya sama dengan berarti negatif 30 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya seperti ini nulisnya, x sama dengan negatif 30 dibagi negatif 3 sama dengan 10. Nah, kita di soal yang ditanyakan adalah x min 2. Saya tulis dulu ya, x sama dengan 10, lalu kita akan menjawab soalnya. X dikurangi 2 sama dengan x-nya diganti 10, ya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi nilai x dikurangi 2 adalah 8. Lalu soal berikutnya yang saya bahas soal nomor 5. Diketahui harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal.
Pak Sakir membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Pak Sakir harus membayar Rp385.000. Tentukan harga sepasang sepatu. Jawabannya sebagai berikut. Kita misalkan X adalah harga sepasang sepatu, sedangkan Y adalah harga sepasang sandal. Nah, dari soal diketahui bahwa harga sepasang sepatu berarti X sama dengan 2 kali harga sepasang sandal, berarti sama dengan 2Y. Sehingga nulisnya seperti ini, X sama dengan 2Y. Ini saya namakan persamaan pertama. Terus dari soal juga diketahui bahwa Pak Sakir itu membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Dia membayar dengan harga Rp385.000, sehingga nulisnya seperti ini, 4 pasang sepatu berarti 4X ditambah 3 pasang sandal berarti 3Y sama dengan Rp385.000. Ini saya namakan persamaan kedua. Lalu persamaan kedua itu nilai X-nya saya akan gantikan dengan nilai X pada persamaan pertama. Karena di persamaan pertama nilai X sama dengan 2Y, jadi 4X pada persamaan kedua, X-nya saya gantikan nilainya dengan nilai 2Y. Sehingga seperti ini, 4 dalam kurung 2Y ditambah 3Y sama dengan Rp385.000. 4 dikali 2Y itu 8Y, ditambah 3Y sama dengan Rp385.000. 8Y ditambah 3Y itu 11Y. Ruas kanannya masih sama, Rp385.000. Kalau mencari Y-nya berarti Rp385.000 dibagi 11. Hasilnya adalah Rp35.000. Y-nya itu adalah harga sepasang sandal. Sementara di soal yang ditanyakan adalah harga sepasang sepatu. Jadi kita harus mencari nilainya. Dari persamaan pertama, X-nya kita tahu bahwa X sama dengan 2Y, sehingga X sama dengan 2Y sama dengan 2 kali Y-nya kan tadi 35.000, sehingga saya tulis di situ 2 dalam kurung 35.000. Hasilnya adalah 70.000. Nah, X-nya sama dengan 70.000. Jadi harga sepasang sepatu adalah Rp70.000. Soal berikutnya adalah soal nomor 6. Suatu segitiga sama kaki memiliki panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi lainnya. Agar keliling segitiga tersebut lebih dari 55 meter, berapa panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut? Jawabannya sebagai berikut. Saya gambarkan dulu segitiga sama kakinya seperti ini. Terus dari soal diketahui bahwa panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi lainnya. Panjang sisi lainnya berarti sisi alas. Saya misalkan panjang sisi alasnya adalah A. Berarti panjang kakinya saya misalkan B sama dengan 5A. Yang satu lagi juga sama. Dari soal diketahui bahwa keliling segitiga tersebut lebih dari 55. Saya tuliskan K lebih dari 55. Keliling itu kan berarti sisi-sisinya itu dijumlahkan, sehingga saya tulisnya seperti ini, A ditambah 5A ditambah 5A lebih dari 55. A ditambah 5A ditambah 5A itu hasilnya 11A lebih dari 55. Sehingga A-nya lebih dari 55 dibagi 11. A-nya lebih dari 5. Saya tuliskan ini A lebih dari 5. Kemudian B-nya itu kan 5A, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Karena ini bentuknya pertidaksamaan, sehingga saya nulisnya seperti ini, B lebih dari 25. Jadi panjang minimum masing-masing sisinya adalah 5 cm, 25 cm, dan 25 cm. Soal terakhir yang akan saya bahas dalam video ini adalah soal dari nomor 9D. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan 2Y dikurangi 7 dibagi 2 kurang dari 3.
Jawabannya sebagai berikut. Saya tulis lagi soalnya, 2Y dikurangi 7 dibagi 2 kurang dari 3. Lalu 2-nya itu saya akan kalikan dengan 3, sehingga ruas kirinya menjadi 2Y dikurangi 7, ruas kanannya menjadi 3 kali 2 berarti 6. Jadi nulisnya 2Y dikurangi 7 kurang dari 6. Lalu negatif 7-nya itu saya akan pindah ke ruas kanan menjadi positif 7, sehingga nulisnya seperti ini, 2Y kurang dari 6 ditambah 7. 2Y kurang dari 6 tambah 7 itu berarti 13. Berarti Y-nya kurang dari 13 dibagi 2. Saya tulis ulang, Y kurang dari 13 dibagi 2. Jadi, selesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah Y kurang dari 13 dibagi 2. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.